Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan resistansi secara runtun, mulai dari sejarah, definisi, dan satuan. Resistansi, atau lebih tepatnya disebut dengan resistansi listrik, adalah kemampuan suatu bahan, benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam satu rangkaian listrik. Dalam tiap satuan waktu yang dikarenakan oleh adanya pergerakan elektron-elektron pada konduktor, maka resistansi listrik yang biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan hambatan listrik ini juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor tersebut. Sejarah resistansi. Resistansi pertama kali ditemukan pada tahun 1820-an oleh George Simon Ohm, beserta dengan hukum Ohm yang menjadi dasar dari sejarah perkembangan resistansi meter nantinya. Perkembangan resistansi meter dibagi menjadi dua macam, yaitu resistansi meter analog dan resistansi digital, yang dikembangkan pada awal abad 20-an sampai sekarang. Manfaat dan kerugiannya pun bervariasi, tergantung pada jenis resistansi itu sendiri. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah referensi terkait sejarah resistansi meter. Satuan. Nilai resistansi atau nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik diukur dengan satuan ohm atau dilambangkan dengan simbol omega atau ohm. Sedangkan prefiks atau awalan SI standar internasional yang digunakan untuk menandakan kelipatan pada satuan resistansi tersebut adalah kilo ohm, mega ohm, dan giga ohm. Berikut ini adalah permasalahan dan solusinya. 1. Yaitu penyebab MCB rumah trip dan cara mengatasinya. Permasalahan pertama yaitu kelebihan beban. Lalu permasalahan kedua yaitu instalasi rumah terjadi short circuit atau stop kontak terbakar dan sambungan kabel renggang. Permasalahan ketiga, MCB rusak atau melemah. Solusinya yaitu minta ganti ke PLN terdekat dan jangan diganti sendiri. Kapasitansi adalah jumlah elektron yang dapat disimpan di bawah tekanan yang diberikan oleh listrik, tegangan atau voltage. Sifat kapasitansi dalam elektronika ditunjukkan oleh kapasitor. Kapasitor adalah sebuah komponen elektronik pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan elektrostatik. Sejarah kapasitansi terdapat pada dua buah pelat atau lempengan yang sejajar. Satuan internasional untuk kapasitansi adalah farad yang diambil dari nama Michael Faraday yang mengatakan bahwa 1 farad adalah jumlah muatan listrik yang sebesar 1 kolom yang disimpan di elektrika dengan beda potensial sebesar 1 volt. Inilah contoh rumusnya. Satuan kapasitansi
adalah kapasitansi yang diukur dalam farad. Q adalah muatan yang diukur dalam kolom, adalah voltage yang diukur dalam volt unit dari kapasitansi. Ya, di sini saya akan mempresentasikan induktansi. Induktansi di sini dibagi menjadi dua, yaitu induktansi sendiri dan induktansi bersama. Induktansi sendiri adalah rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sedangkan induktansi bersama yaitu rangkaian elektronika yang potensial listrik dalam suatu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan arus dari rangkaian lain. Selanjutnya, sejarah induktansi. Istilah induktansi sendiri pertama kali digunakan oleh Oliver Heaviside pada Februari 1886. Sedangkan penggunaan simbol L kemungkinan ditunjukkan sebagai penghormatan kepada Henry Lenz, seorang fisikawan ternama. Satuan induktansi dalam satuan internasional adalah Henry, yang diambil dari nama, yaitu Joseph Henry. Selanjutnya, ini merupakan contoh gambar dan rumus induktansi sendiri. Dan ini merupakan contoh gambar induktansi bersama. Satuan induktansi. Satuan induktansi dalam satuan internasional adalah Henry, yang dilambangkan dengan huruf H. Bila laju perubahan arus listrik pada suatu rangkaian listrik yaitu 1 ampere per detik dan hasil tegangan elektromotifnya yaitu 1 volt, maka induktansi dari rangkaian tersebut yaitu 1 Henry. Dan di sini merupakan rumus-rumus induktansi diri dan rumus induktansi. Sekian dari presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.